Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, sekarang ya kita mulai saja, cuma diawali dulu. Bapak cek dulu kehadirannya, tapi nampaknya semuanya sudah bergabung di sini ya. Ya Pak. Iya, Bapak panggil dulu ya, coba mana suaranya. Alfika ada, Alfika? Ada Pak. Ya, Ada. Ada. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Faizi. Alnawati ada ya? Mana Alnawati? Alnawati? Oh iya, belum ini ya. Koneksi mungkin Pak. Iya, koneksinya mungkin ya. Endras ada, Endras? Pak. Iya. Kemudian Ika ada, Ika? Ada Bapak, hadir. Alhamdulillah. Emma ada, Emma? Hadir Pak. Ya, ada. Kris, mana Kris? Ada enggak? Hadir Pak, saya hadir. Ya, Kris. Siti, mana Siti? Ada ya? Sudah gabung belum Siti? Oh, mungkin jaringannya ya. Maimunah ada? Ada Pak. Nah, gimana? Yang lainnya siapa lagi nih? Linda, mana Linda? Ada Kak? Udah gabung di sini? Hadir Pak, ada. Gimana Linda? Hadir, ada Pak. Iya hadir, astagfirullah, maaf ya, ini efek puasa ini, jadi Bapak ini. Kemudian Gali ada nggak? Iya Pak. Ada dong Pak. Nah, semuanya udah hadir. Cuma tadi ada Alnawati, mungkin teman kalian koneksinya kurang baik, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa bergabung kembali, ya. Baik anak-anak semuanya, ya. Kita hari ini bertemu lagi, walaupun dalam suasana COVID-19 pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, ya. Walaupun dengan daring ini, ya, Bapak harap semuanya semangat nggak? Semangat. Ya Pak, semangat. Semangat ya. Semangat. Ya, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. M yang pertama apa, Nak? Menjaga jarak Bapak. Jarak, bagus itu Ika. Yang kedua, M yang kedua apa? Memakai masker Pak. Masker, tapi di sini nggak ada yang pakai masker ya. Bapak juga nggak pakai masker tinggal ada, cuman kalau pakai nanti nggak Pak, kan sendirian Pak. Dilepas dulu nggak apa-apa, tapi kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Ya Pak. Kemudian Ya. apa? M satu lagi apa? Yuk coba. Satu lagi. Mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir Pak. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan dulu ya. Ya, menjauhi kerumunan. Iya Pak. Ya, nggak ada yang mudik ya, kan dilarang mudik. Baik anak-anak ya, sebelum memasuki materi kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengulas dulu nih, materi yang sudah
kita pelajari beberapa waktu yang lalu, ya, tentang teks laporan hasil observasi. Ya, Bapak harapkan semuanya di sini bisa mengikuti dengan baik, dengan semangat, ya, dengan niat yang baik supaya bisa, gitu ya. Itu tujuan kita belajar. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu nih siapa ya? Gali, coba Gali, teks laporan observasi itu apa Gali? Coba, yuk. Teks yang berisi hasil pengamatan kita terhadap suatu objek, Pak. Pengamatan terhadap suatu objek ya. Misalnya objeknya apa Gali? Misalnya gimana? Ya, misalnya objeknya bunga rafflesia gitu, Pak. Apa? Ya, Oh, ya. Yang lain apa misalnya objeknya? apa ya, Pak? Wah, apa ya, Pak? Museum bisa nggak, Pak? Museum, Pak. Bisa. Bisa. Ini dulu Bapak tanya nih siapa? Endras mana? Endras coba apa itu teks laporan hasil observasi Endras? Hasil pengamatan, Pak. Pengamatan. Contohnya seperti apa Endras? Ayo coba. Misalnya kita mengamati sebuah objek gitu, terus kita tuliskan objek itu dari apa klasifikasi umumnya, kemudian itu objek apa, kemudian unsur-unsurnya begitu, terus sama jenis-jenisnya. Oh iya, terima kasih Endras ya. Satu lagi nih ya, coba Bu Maimunah mana Maimunah coba. Mana Apa, Maimunah? Pak? Ya, minggu lalu kan kita udah belajar tuh teks laporan hasil observasi. Iya. Contohnya kan udah Bapak jelasin, udah mengerti semua, udah paham semua. Nah, sekarang Bapak ingin mengulas kembali materi yang telah lalu supaya kita bisa baru kita belajar yang materi hari ini ya. Yang sampai lupa. Coba Maimunah, kan minggu lalu udah belajar apa itu teks laporan observasi, Muna? Laporan hasil observasi itu, apa ya, Pak? Melaporkan suatu peristiwa, bukan ya, Pak? Yang apa yang sudah kita amati. Aduh, bingung, Pak. Oh iya, mungkin Muna baru seminggu udah lupa, padahal minggu kemarin udah paham semua itu. Nanti belajar lagi ya. Ya, Pak. Nanti saya belajar sama Galih, Pak. Dia pinter, Ya. Pak, kalau laporan hasil observasi, Pak. Benar-benar, ya, siap. Ya, itu tadi ya, kita mengulas kembali materi minggu lalu. Kita supaya lebih fresh lagi ingatannya. Bapak minta semuanya di sini konsentrasi ya. Konsentrasi dan bisa fokus. Bapak coba tampilkan dulu ya di tayangannya sebentar. Sudah muncul belum? Sudah ya? Sudah. Ya, siap. Oke, nak ya semuanya, tolong perhatikan dulu ya, jangan sibuk yang lain, jadi biar nanti bisa paham ya, oke? Saya dilanjutkan. Bisa, Bapak. Cuma sebelumnya, lupa Bapak tadi. Nanti dibuka Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya dibuka nanti ya, kemudian isi link presentasi isi link kehadirannya. Nanti juga ada beberapa materi di sini udah Bapak siapkan, nanti bisa di-download dan dikerjakan. Nah, kita ke materi dulu ya. Ya, fokus kembali ke laptop ya. Kalau kata Tukul itu kembali ke laptop ya. Oke, judulnya materi hari ini ya nak ya. Bapak jelaskan dulu
ya, segala sesuatu itu kan harus ada dasarnya tuh, harus ada pondasinya. Nah, itu. Jadi hari ini dasar kita adalah kita akan menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Ya, lanjut. Kemudian ini ada IPK itu indeks indikator pencapaian kompetensinya ada 3, nah ya. Yang pertama mengidentifikasi struktur ya dan ciri kebahasan teks LHO. Bapak singkat aja ya LHO biar cepet ya. LHO itu laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua menguraikan perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Itu ya yang kedua IPK-nya. Kemudian yang ketiga, ya nak ya, menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks LHO. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menguraikan dan menelaah struktur dan ciri kebahasan teks LHO yang merupakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan serta menjunjung nilai religius, cermat, bijaksana, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sudah ya, sudah Bapak minta jelaskan kembali ya, apa itu teks laporan hasil observasi. Alhamdulillah semuanya sudah paham, bisa ya. Tapi kalau ada yang belum bisa memahami tadi, bisa nanti tanyakan. Kita ada grup ya di WA grup, boleh nanti jangan sungkan-sungkan tanya ya, Pak, itu kemarin gimana? Misalnya ada kendala, boleh tanyakan di WA grup, nggak apa-apa, jangan malu-malu ya, supaya semuanya bisa gitu. Jangan malu-malu, tapi tujuannya untuk belajar, jangan yang di luar belajar ya. Jadi WA grupnya kembali dimanfaatkan dengan maksimal. Oke, nah ya. Nah, ini ada tayangan video, mohon semuanya perhatikan disimak. Bapak coba dulu, mudah-mudahan nggak ada kendala ya, bisa diputar ini. Bismillah, coba. Perhatikan ya semuanya ya. Ini nggak ada suaranya ya, Pak? Suaranya Nggak nggak ada kedengar, Pak. Oh iya, mungkin laptop Bapak ini agak gimana, nggak bermasalah. Di sini ada suaranya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti bisa Bapak di Google Classroom ada nanti linknya Bapak kasih ya, bisa dilihat di sana ya. Memang suaranya agak kecil ini. Bunganya besar banget, Pak. Iya, benar itu. Kita simak dulu ya, nanti Bapak jelasin.
Sudah itu kayaknya ya. Itu tadi bunga apa namanya, Nak? Ayo. Rafflesia. Nah, apa yang bunga Rafflesia? Coba angkat tangan dulu siapa? Ayo. Nah, Apa? bunga Rafflesia. Siapa Gali? Mungkin ayo Gali coba. Apa? Bunga Rafflesia apa yang Gali ketahui tadi? Tadi mohon maaf ya suaranya nggak muncul, tapi nanti linknya Bapak kasih. Arnoldi. Gimana? Rafflesia. Oh, bunganya. Ya. Bunga yang langka apa itu, Pak? Bunga langka. Bunga yang langka. Ya, bunga langka benar. Yang lain coba siapa? Adanya di Bengkulu. Adanya di Bengkulu ya, benar di daerah kita ya. Semua kan dari Bengkulu ini kan ya. Bunga apa lagi? Siapa lagi yang lain? Apa yang kalian tahu tentang bunga Rafflesia? Bunganya besar, baunya enggak Bunganya besar. Oh iya. Warnanya merah. Bunga bangkai beda. Ini bunga Rafflesia, bunga bangkai beda lagi ya. Ya, oke. Berwarna merah. Ya, benar warna merah, benar-benar ya. Warnanya merah. Baik nak ya, jadi bunga Rafflesia. Kenapa Bapak munculkan video itu, tayangan itu, supaya supaya kita bisa lebih langsung kepada contohnya seperti itu. Salah satu contohnya otek observasi itu kita bisa membuat dari suatu objek ya, misalnya tadi bunga Rafflesia. Ada beberapa fakta-fakta ya tentang bunga Rafflesia, apa saja itu ya, mungkin salah satunya ya, bunga Rafflesia adalah bunga yang terbesar di dunia, nah ya, paling besar di dunia. Kemudian fakta-fakta apa lagi tentang bunga Rafflesia, misalnya, habitatnya di Bengkulu ya, di provinsi Bengkulu. Kemudian ukurannya dan bagaimana proses-proses yang lain, habitatnya, kemudian ciri-cirinya dan bagaimana dan lain-lain. Nah itulah jadi tentang suatu objek itu maksudnya ya. Kita lanjut dulu ya. Nah kemudian sekarang apa itu teks laporan hasil observasi, anak ya? Kita bahas lagi nih. Tadi ada teman kamu yang agak lupa, agak kurang bisa memahami dengan teks laporan observasi. Maka Bapak munculkan kembali di sini di slide ini ya. Teks LHO itu, anak ya, teks yang berfungsi untuk memberikan informasi ya. Kata kuncinya itu memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi atau benda ya nak ya, setelah diadakannya penelitian secara sistematis ya. Oke, itu yang dimaksud dengan teks LHO ya. Jadi yang lupa-lupa tadi supaya diperhatikan ini ya. Nah nih Bapak munculkan juga ini flora dan fauna di Indonesia. Ayo yang gambar paling kiri itu gambar apa nak? Coba ada yang tahu nggak? Binatang, Pak. Binatang, tapi namanya apa? Luwak, bukan ya? Luwak. Luwak betul. Musang, Baik, Pak. musang. Iya, siapa yang? Musang. Widiawati ya? Siapa tadi? Siapa tadi? Anak macan Emang, ya? Pak, itu? musang. Musang. Anak macan bukan ya, bukan ya, itu musang ya. Ya, musang. Yang tengah itu gambar apa nak? Ayo coba. Ikan, Pak. Ikan biru, Pak. Ikan. Ikan kejepit karang, Pak. Enggak, maksudnya ikan apa? Ikan hiu ya, ikan hiu.
Ikan hiu. Ya, nah ini kalau gambar yang paling kanan ini, Bapak yakin ini karena anaknya ini rata-rata cewek semua, nih tahu nih bunga apa ini? Ayo. Anggrek, Pak. Anggrek bulan. Anggrek, Pak. Anggrek, Ya. Pak. Ya. Anggrek. Jadi Indonesia itu nak ya sangat kaya ya dengan sumber daya alam ya, baik flora maupun fauna yang sangat luar biasa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita harus bersyukur ya. Kemudian juga kita harus bagaimana dengan cara bersyukurnya? Ya kita harus terus belajar dan belajar ya. Dengan peka terhadap lingkungan di sekitar kita ya nak ya. Nah, kenapa Bapak munculkan gambar ini ya? Bapak minta nanti di akhir pembelajaran, nah di Google Classroom ya, ini ada 3 gambar nak ya. Tadi yang pertama musang kan, kemudian ada ikan hiu, itu ikan hiu nak ya. Kemudian anggrek. Bapak minta masing-masing nanti membuat 3 pertanyaan ya, disiapkan. Kemudian nanti kita diskusikan di Google Classroom ya. Siapkan aja pertanyaannya dari sekarang. Apa saja itu ya? Yang terkait dengan 3 gambar ini ya. Kalau tentukannya dulu misalnya musang ya atau hiu, mau nanya tentang apa saja, contohin maksudnya apa, maksudnya habitatnya misalnya, oh di mana lah hewan itu ya, kemudian bagaimana proses berkelanjutannya. 3 pertanyaan ya, paham ya? Paham, Pak. Nanti Paham. di classroom kita ya. Nanti dibahas ya, memang waktunya cukup ya, kita diskusinya di lewat Google Classroom itu nanti pasti Bapak replay atau Bapak ya, kita manfaatkan media itu enak ya. Materi utama ya nak ya, materi utama kita itu tentang struktur ya. Coba Bapak tanya dulu nih. Nah, Bapak tayang. Ya, ini ya, maaf ya kalau tulisannya agak kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa terbaca ya, bisa kalian zoom aja itu ya. Nah, ini materi utama kita nak ya tentang struktur. Bapak tanya dulu, struktur itu apa nak? Coba siapa yang bisa? Siti, ada Siti nggak? Coba. Struktur. Ada, Pak. Siti, struktur itu apa sih? Urut-urutan bukan, Pak? Urutan. Urut-urutan. Bahasanya ya, mungkin jangan urut. Langkah-langkah bukan, Pak? Bagian, Pak. Langkah-langkah. Wah, coba yang lain, pendapat yang lain. Mana suaranya yang belum nih? Vika, mana Vika? Bagian bukan, Pak. Bagian-bagian, Pak. Bagian-bagian. Rangkaian dari suatu teks, Pak, yang harus dipenuhi. Ya. Oke, Bapak jelaskan itu ya. Jadi struktur itu ya. Susunan segala sesuatu itu pasti ada strukturnya ya. Coba lihat di sekolah kita kan ada struktur situ. Ya, ada kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Ayo coba. Dewan guru ya, Dewan Guru dan TU, ya kan? Kemudian di bawah Dewan Guru ada strukturnya siswa atau
siswa-siswi. Jadi segala sesuatu ada struktur ya. Nah, struktur itu untuk kalian pahami tidak boleh dibolak-balik ya. Artinya harus jelas, harus benar ya. Namanya struktur ya. Sama kayak kita manusia ya, kepala di atas ya. Posisinya kan badan, kaki. Ada nggak kalian lihat orang jalan kepalanya di bawah, kakinya di atas? Nggak ada kan? Nah, jadi Nggak struktur ada. itu nggak boleh ya. Jadi struktur itu harus jelas, harus tepat, harus sesuai ya. Tidak boleh misalnya kesimpulannya bagian atas nggak bisa ya. Dia tetap paling bawah. Itu yang harus kalian pahami dulu ya, nak ya, tentang struktur. Jadi struktur itu adalah susunan ya. Nah, terkait dengan teks LHO ini ya, nak ya, laporan hasil observasi ada 3 struktur utamanya sebenarnya ya. Itu bagian 2, 3 itu sama tuh nak, deskripsi bagian. Cuman Bapak tulis di sana. Sebenarnya 3 bagian utama dari struktur LHO itu. Coba yang pertama apa nak strukturnya? Ayo. Pernyataan umum ya. Pernyataan umum. Benar sekali ya, benar sekali. Struktur yang pertama itu pernyataan umum ya. Apa itu pernyataan umum? Berisi apa nak? Coba dibaca tuh, kan kelihatan kan? Informasi. Baca Mai, biar temannya dengar. Pernyataan umum itu berisi informasi umum, Pak. Apalagi? Ada penjelasannya tuh, coba bacain aja. Ada nama, kemudian asal-usul, dan ada informasi tambahan. Benar ya, benar sekali ya. Itu bagian pertama ya, pernyataan umum. Jadi yang pertama dalam teks LHO itu ya, nah ya, bagian pertama atau yang di awal adalah pernyataan umum ya, di mana di sini dijelaskan dulu ya objek apa itu LHO itu, misalnya tentang apa ya. Tadi kan misalnya bunga rafflesia ya. Nama latinnya apa bunga rafflesia itu, kemudian asal usulnya gimana ya. Belum menjelaskan secara perinci, baru umumnya saja, itu ya pernyataan umum ya. Istilahnya baru pengenalan dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian struktur kedua apa? Coba di sini ya. Deskripsi. Chris, mana Chris? Ada Chris? Chris, ada Chris ini? Yang kedua itu tentang deskripsi bagian Pak, yang berisi suatu perincian bagian-bagian yang akan dilaporkan. Benar, terima kasih ya Chris ya. Ya, bagi struktur yang kedua adalah deskripsi bagian ya nak ya. Ini adalah berisi tentang rincian secara sejelas-jelasnya tentang objek tadi nak. Misalnya tadi ya bunga rafflesia ya, itu dijelaskan semua di bagian ini ya, bagaimana habitatnya, bagaimana misalnya semua tentang fakta-fakta yang ada ya tentang suatu objek itu dicantumkan di bagian ini ya, nah, ya, di bagian deskripsi bagian. Ya. Kali ya. Oke, lanjut nak ya. Yang bagian yang ketiga apa nak? Struktur yang ketiga coba Ika, mana Ika? Apa yang terakhir itu Ika? Simpulan Bapak. Ya, simpulan ya. Menurut Ika apa? Simpulan itu seperti apa? Coba, ayo. Rangkuman Pak, rangkuman dari yang atas Pak, tadi dari pernyataan umum sampai ke bawah gitu Pak. Oh gitu. Rangkuman atau ringkasan dari awal sampai akhir gitu ya. Ya, benar sekali ya yang disampaikan teman kalian tadi Ika ya. Cuma di sini simpulan ini ya boleh ada boleh tidak ya, tapi sebaiknya harus ada ya rangkuman ini berisi ringkasan dari awal sampai akhir.
Oke, sampai sini Nak. Dari struktur tadi yang udah Bapak jelaskan dan teman-teman kamu juga ya, sampaikan tadi, paham nggak? Iya, Pak. Paham. Alhamdulillah ya. Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Paham semuanya. Kita lanjut ya. Masih semangat di sini? Masih, Pak. Masih. Semangat ya, walaupun Masih, Bapak. walaupun puasa, kita harus tetap semangat ya. Karena modal utama itu adalah semangat dan sungguh-sungguh, ya Nak ya. Nah, masih tetap harus fokus di sini. Nah, oh ini contohnya ya, ya. Nanti dulu. Sudah muncul belum? Itu belum muncul ya. Oh, belum muncul ya. Oh. Oh, mohon maaf ya ini. Mohon maaf ya, tampilannya nggak muncul lagi. Sebentar ya, Nak ya. Tunggu ya. Iya, Pak. Pak. Oh iya, buku paketnya, walaupun kita belajarnya dari buku catatan disiapkan juga ya di dekat kalian itu ya. Jadi ada materi yang Bapak sampaikan, yang penting atau terkait materi pembelajaran kita, kalian catat, enak ya, paham ya? Iya, Pak. Buku catatannya, buku latihannya, semua disiapin disiapkan, walaupun kita belajarnya daring gitu ya. Buku paketnya juga ya. Sebentar Nak ya, Bapak coba tampilkan lagi ini apa layarnya ya. Sambil menunggu yang lain boleh tadi siapkan pertanyaan yang Bapak instruksikan tadi Nak ya. Siapkan 3 pertanyaan tentang objek tadi yang udah Bapak tampilkan ya. Musang, hiu sama apa tadi? Bunga anggrek ya. Sambil menunggu. Jadi kita tetap produktif ya Nak ya. Sebentar ya, Bapak ada kendala jaringan, coba munculkan lagi. Sebentar ya. Pak Pezi kok hilang? Keluar. Ya, Nak, jaringannya sebentar ya, maaf ya. Siapkan dulu itu pertanyaannya tadi, 3 itu ya. Sembari menunggu Bapak nih, supaya stabil lagi. Soalnya di sini tadi cuacanya kurang baik. Ini Bapak coba lagi ya. Sampai mana tadi Nak ya?
Yang mana tadi? Struktur tadi, Pak. Struktur sudah ya, struktur sudah tadi ya. Oh, ini contoh. Yang ini lagi ya. Kebahasaan lagi nak ya. 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 Baik ya. Dalam teks LHO ya nak ya, tentu ada kebahasaan, ciri kebahasaan ya. Setiap teks itu karena beda-beda ya. Kan teks itu banyak tuh. Ada teks prosedur kan udah kalian pelajari mungkin kan, teks fantasi, semua memiliki ciri kebahasaan yang berbeda-beda termasuk teks LHO ini. Nah ya. Nah, yang pertama ya untuk teks LHO laporan hasil observasi ya nak ya, itu erat dengan penggunaan istilah ya nak ya. Ada yang tahu istilah itu apa? Ayo coba. Siapa yang belum berbicara di sini? Alnawati bisa bergabung nggak nih? Ada nggak Alnawati mana? Alnawati. Hadir, Pak. Hadir ya, Alnawati. Apa itu istilah Alnawati? Coba. Apa yang kamu ketahui tentang istilah? Istilah di LHO, Pak. Nah, yang erat kaitannya dengan LHO ya. Nggak, istilah itu apa? Istilah. Ya. Umum aja dulu, secara umum aja dulu. Istilah itu apa? Nah, coba. Mungkin teman yang lain, gimana? Mana bisa? Teman yang Nggak bisa, Pak. Lupa. ya, yang lain coba apa itu istilah? Kata, Nah? kata. Hah? Kata. Ya, kata yang lain Kata coba. dalam bidang tertentu, Pak. Bidang tertentu ya. Yang lain coba. Oke, langsung aja ya ini ya istilah. Ya, coba Bapak minta siapa ya baca. Ika, coba baca Kak. Itu yang tentang istilah Kak. Biar teman-temannya dengar, yang lain simak juga. Coba Ika baca. Istilah apa Kak? Mana Ika? Ada Ika nggak? Ika, ada Ika? Coba mana Ikanya nggak? Jaringannya mungkin ya. Endras. Iya, Pak. Coba baca Endras di tayangan Bapak itu. Istilah itu apa? Coba baca. Yang lain simak ya, jangan ribut ya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, contohnya? Contoh istilah bidang biologi, erosi, ekosistem. Ya, terima kasih ya, Endras ya. Nah, itu Ya, ya. Jadi benar tadi kata teman kamu ya, istilah itu adalah kata atau gabungan kata tentang suatu konsep ya nak ya, atau proses dalam bidang tertentu ya. Jadi istilah itu banyak, beda-beda. Di istilah kedokteran itu ada banyak. Apa contohnya istilah kedokteran? Misalnya kayak vaksin ya, kemudian imunisasi ya. Apalagi kalau bidang kedokteran itu apa aja nak? Misalnya istilah bidang kedokteran apa? Diagnosis ya, diagnosis apa diagnosa? Ayo. Diagnosis, Bapak. Dalam bidang ekonomi, apa istilah dalam bidang ekonomi? Misalnya Inflasi, Pak. inflasi. Laba. Orangnya udah tahu inflasi ya, alhamdulillah. Kemudian bidang apa lagi ya, banyak ya, biologi ini tadi Bapak kasih contoh nih, bidang biologi ada ekosistem, ada erosi dan sebagainya. Nah, ya. Lanjut aja ya karena waktu kita terbatas. Sebenarnya banyak sekali yang ingin Bapak sampaikan
materi ini, tapi kita agak cepat sedikit karena waktu kita terbatas ya nak ya. Lanjut, nah kita ke kata baku dan tidak baku ya nak ya. Coba Bapak tanya dulu, yang baku mana, bus atau bis? Bus. 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 Yakin? Bus. Yakin. Yakin. Ya. Kalian tahu kan kata baku itu apa dan tidak baku? Tahu, Pak. Nah, kata baku itu kata yang sesuai ya penggunaannya dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak baku ya sebaliknya yang salah ya. Nah, kemudian coklat atau coklat nah yang bakunya, ayo. Coklat. Coklat. Pakai Coklat. yang benarnya coklat ada e-nya ya. Iya. Kalau kita kan biasanya salah, biasanya itu coklat. Padahal yang benar itu, yang baku adalah coklat, ada e-nya ya. Ya, kemudian sanksi itu pakai K atau G nak ya hurufnya, sanksinya. Yang mana yang benar? NK. Ya. Kalau sanksi aku, Pak. Ya? Sanksi apa, Pak, maksudnya? Sanksi? Sanksi. Ya. Karena ada dua. Iya, yang satu kan pakai huruf apa? Sanksi dengan penggunaan huruf K ya, yang satu G. Yang mana yang benar? Yang bakunya yang mana? Yang pertama ya, sebelah kiri ya. Iya. Sanksi ragu atau sanksi denda, Pak? Ya, oke. Lanjut ya, yang Indra atau Indra? Indra. Ya. Kemudian apotek atau apotik, nah ya yang baku. Coba. Apotek. Apotek, Ya. Pak, pakai E. Nah, tifus atau tipes, ya. Mana tuh? Yang baku yang mana? Tifus atau tipes? Tifus. Tifus ya, yang baku. Tifus atau tifus? Ya, tapi kita biasanya ya ini adalah akibat daripada ragam lisan. Nah, ya kita biasa tipes nyebutnya, padahal yang benar tipes. Lanjut aja ya, waktunya terbatas ini. Kemudian ini ejaan terkait dengan tadi. Nah, oke nak ya, kita masuk ke apa latihan tugas, nah ya. Sebentar, tidak muncul lagi ya ini tayangan Bapak ya. Koneksi jaringan Bapak terputus ya untuk menampilkan, tapi tadi sudah masuk ke materi akhir nak ya. Materi selanjutnya yaitu apa? Kegiatan selanjutnya ya nak ya. Nanti kalian buka di Google Classroom, Bapak sudah menyiapkan di Google Classroom itu ya nak ya, terkait dengan diskusi yang akan kalian kerjakan. Bapak bagi kelompoknya. Di sini sudah Bapak bagikan kelompoknya nak ya. Ada 3 kelompok, kita kan 10 orang, 3 kelompok. Nah, kelompok 1 Alfika, Alnawati, dan Endras ya, kelompok 1. Kelompok 2 Ika, Emma, dan Chris ya nak ya, untuk kelompok 2. Dicatat ya. Ya dicatat. Kelompok 3 Maimuna, Linda, Galih itu masuk kelompok 3 ya nak ya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Ya, nanti kalian tentukan ketua kelompoknya ya. Siapa? Misalnya kelompok 1 ketuanya Alfika, kelompok 2 nanti ketuanya Ika, misalnya kelompok 3 Maimuna ya. Nah, kemudian kalian masing-masing kelompok kalian buka di aktivitas kita di Google Classroom. Mohon maaf ya, Bapak tidak bisa menampilkan, koneksinya terputus ini. Buka di Google Classroom di kelas kita. Sudah Bapak unggah itu upload tentang LKPD-nya ya nak ya. LKPD itu lembar kerja tempat kalian mengerjakan tugas dan diskusi nanti.
Kemudian Bapak juga sudah share tadi tentang PowerPoint ini udah ada di Google Classroom kita, bisa kalian akses nanti, bisa di-download ya, bisa dibuka lagi. Termasuk juga sudah Bapak upload juga modul pembelajaran kita tentang tes LHO ini ada di Google Classroom kita. Pak minta nanti kalian buka itu ya, paham ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, karena kita sistemnya ini daring, memang agak kesusahan untuk belajar kelompok ya, karena daring ini. Jadi masing-masing maksud Bapak kita diskusinya lewat Google Classroom dan juga WA Group ya ya, manfaatkan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti ya itu ada kelompok-kelompok akan mempresentasikan ya hasil daripada kerja mereka kalian dipresentasikan ya. Dan nanti teman-teman kelompok lain akan memberi tanggapan atau komentar tentang hasil daripada diskusi kalian itu. Paham, Nak? Paham ya? Paham, Bapak. Nah, semua sudah Bapak upload di Google Classroom kita yang tadi Bapak tampilkan ya. Sudah semua ada di situ. Modulnya ada, kemudian PowerPoint yang tadi Bapak jelaskan sudah juga ada, bisa kalian akses di sana, di-download ya, dipelajarin lagi. Karena waktu kita terbatas untuk pembelajaran kita ini ya, Nak ya. Sebenarnya banyak yang ingin sekali Bapak sampaikan ya. Dan mohon maaf tidak bisa menampilkan karena Bapak ini menggunakan HP, tadi menggunakan laptop, jaringan koneksi laptopnya terputus ya, Nak ya. Gitu. Terkait, nah di LKPD itu ya, Nak ya, ada Bapak tampilkan itu apa namanya? Ada 3 kegiatan kalian nanti ya. Yang pertama nanti menentukan struktur dan ciri kebahasan teks observasi ya. Ada dalam LKPD itu Bapak ada teks observasi objeknya. Nah, nanti kalian baca, cermati, tentukan mana struktur yang udah Bapak jelaskan tadi ya. Ayo, struktur tadi tentang observasi kan ada 3 tuh, ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada kesimpulan. Nah, itu tugas kalian nanti ya, identifikasi itu. Kemudian ini kebahasaannya juga ya. Di LKPD itu ada situ, kalian kerjakan ya di tentang ciri kebahasaan teks LHO ya, Nak ya. Kemudian ada juga penentuan kata baku dan tidak baku ya. Kemudian dan juga ada 2 teks di situ ya untuk membedakan mana yang teks observasi dengan teks deskripsi ya gitu. Nah, baik Nak ya, mungkin kita sudah masuk di penghujung kegiatan pembelajaran kita ya. Sekali lagi Bapak ingin beri kesimpulan ya terkait pelajaran kita. Cuman Bapak minta kalian yang berbicara, jangan Bapak terus yang ngomong ya. Oke, setuju? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jangan Bapak terus yang ngoceh di sini ya. Coba sekali gantian. Siapa yang mau menjelaskan itu teks LHO gimana? Apa itu teks LHO? Contohnya seperti apa? Ika mungkin ya, Ika tuh. Coba. Ya, Pak, yang saya tahu teks LHO itu teks yang berdasarkan observasi, Pak. Tentang suatu objek. Ya, contohnya gimana, Ika? Contohnya, Pak, Ya. analisis tadi kayak ikan, observasi bunga anggrek, gitu, Pak. Oke. Nah ya, oke. Terima kasih Ika. Ya, kalian juga bukakan Google Classroom-nya. Silakan itu dikerjakan ya. Karena waktu kita mungkin karena tidak cukup nanti ya. Bapak minta kalian hasil daripada kerja kelompok kalian ya dikirim di Google Classroom kita ya. Kemudian jangan lupa buat nama kelompoknya siapa ya. Namanya siapa. Kemudian kirim, Bapak tunggu paling lambat malam ini semuanya harus ada selesai ya. Paham, Nak? Nah, Iya, oke. Pak. Jika ada ya, terima kasih. Nah, jika ada kendala atau tentang sesuatu hal,
kemudian jangan sungkan-sungkan bertanya di WA Group. Di WA Group itu kita itu ya, tanya aja ya terkait dengan tugas apa, kerjaan apa, tugas yang harus kalian kerjakan. Misalnya ada kendala yang mau tanyakan langsung tanya ya di WA Group itu, di WA Group. Ya, jadi teman-teman yang lain juga nanti, oh ada yang misalnya si apa, Siti bertanya tentang apa, Pak, bagaimana tentang ciri kebahasaan kata baku, tidak baku? Tanya di grup, nanti Bapak jelaskan di via apa grup juga. Jadi teman-teman juga menyimak juga, jadi lebih memantapkan pemahaman kalian ya tentang materi kita ini. Ya, paham nak ya? Paham, Pak. Keterbatasan waktu, nak, sebenarnya banyak sekali yang ingin Bapak sampaikan, tapi jangan khawatir, kita kan ada Google Classroom, kita manfaatkan betul ya teknologi ini ya. Walaupun kita terjarak oleh waktu, tapi kita aktif di Google Classroom. Bapak minta semuanya aktif ya. Nanti ada di Google Classroom ya, di WA Group juga ya. Ya. Oke nak ya, barangkali itu saja. Kalau ada pertanyaan, karena waktu kita terbatas di sini, boleh di Google Classroom, tanyakan saja semuanya. Apa yang tidak dipahami tanyakan, pasti nanti Bapak jawab ya. Di WA Group juga boleh. Oke nak ya? Oke nak ya, karena untuk mengakhiri kita kegiatan kita, mari kita berdoa ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, berdoa. Amin ya. Baiklah ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih ya, semuanya sudah bisa bergabung di sini dalam pembelajaran kita hari ini. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa tadi 3M-nya ya, jaga jarak ya, cuci tangan, menghindari kerumunan ya, dan menggunakan masker ya. Bapak doakan semuanya sehat dan bisa sukses ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.